Om Swastiastu. Upacara Pitrayadnya atau pengabenan adalah ajaran dan budaya warisan leluhur bagi umat Hindu di Bali dan di luar Bali. Mengenai pelaksanaan upacara pengabenan, menurut sastra-sastra Hindu yang ada di Bali, ada beberapa macam pengabenan menurut kemampuan masing-masing. Namun, prinsip dasarnya ditekankan pada pelaksanaan upacara pengaskaran dan pengembalian unsur-unsur Panca Mahabhuta. Upacara Pitrayadnya dilaksanakan karena hutang preti sentananya kepada leluhurnya yang disebut Pitra Reneng. Dalam sastra kekawin niti sastra disebutkan mengenai Panca Wida, yakni 5 jasa orang tua kepada anaknya yang disebutkan, yaitu matulung urip rikalaning bayu, artinya orang tua yang selalu memberikan pertolongan ketika anaknya dalam bahaya. Sang maweh binojana, artinya orang tua yang selalu memberikan makan pada anaknya. Sang mangupadhyaya, artinya beliau yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada sang anak. Sang manyangaskara, artinya orang tua yang telah menyucikan sang anak dengan upacara manusayadnya. Sang amatuaken, artinya berkat jasa dari kedua orang tua, sang anak bisa lahir ke dunia ini. Dan orang tua juga disebut sebagai dewa yang nyata, seperti dalam teks kitab Taittiriya Upanishad dijelaskan, Pitri Dewa Bawa, Maitri Dewa Bawa, yang artinya ayah adalah perwujudan dewa, ibu adalah perwujudan dewa, yaitu dewa di dalam keluarga. Dalam upacara pengabenan ada 3 syarat yang dilaksanakan oleh sang Pratisentana yang bertujuan untuk menyeberangkan leluhurnya dari lembah penderitaan menuju alam kadewataan ataupun menunggal dengan Brahman, yaitu yang pertama, sang pemimpin atau pemuput yadnya harus paham tentang tatwa-tatwa kesunyataan yang disebut jenana biu dreke. Yang kedua, siapapun yang melaksanakan pengabenan tidak melihat dari bekal orang tua atau warisan orang tua yang disebut indriya yoga marga. Dan yang ketiga, melepaskan hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh yang meninggal kepada kita ataupun keturunannya yang disebut tresna dosa kesaya. Dan dengan kita melaksanakan Pitrayadnya, maka kita sudah bisa disebut putra, yang asal kata put yang artinya jatuh dan tara artinya menyeberangkan. Jadi arti putra adalah seseorang yang dapat menyeberangkan leluhurnya dari lembah penderitaan yang sesuai dengan cerita Sang Brahmana Jarat Karu.
mengenai dasar melaksanakan upacara pengaskaran terhadap Sang Pitra dijelaskan dalam lontar tutur Rare Angon, yaitu Atma sinangaskara de Sang Guru, tegesipun Sang Hyang Pitra anuwun pada risang adi guru, anu waronugraha wisik matangian kinelepasaken papa sangsara dinuluran upakaraning kunapa ikang atma kabisekanang Sang Pandya, yang artinya Sang Atma disucikan oleh pandita, yang berarti roh ditapak oleh pandita, kemudian diberikan ajaran rahasia menyebabkan Sang Atma terbebas dari penderitaan disertai dengan upakara kematian. Sang Atma didiksa dan diberikan nama oleh Sang Pandita Nabe. Selain upacara pengaskaran atau Dwi Jati, Sang Atma juga akan dilepaskan keterikatannya dengan unsur-unsur Panca Mahabhuta, yaitu pengembalian 1. Unsur pertiwi, yaitu bagian tubuh yang padat dikembalikan ke tanah. 2. Unsur apah, yaitu bagian tubuh yang cair dikembalikan ke air. Yang ketiga, unsur teja, yaitu bagian tubuh yang bersuhu panas dikembalikan ke api. Yang keempat, unsur bayu, yaitu bagian tubuh yang berangin atau nafas dikembalikan ke angin. Yang kelima, unsur akasa, yaitu bagian tubuh yang terhalus seperti rambut, syaraf, kuku, dan lain-lain dikembalikan ke eter. Maka sebagai dasar untuk pengembalian unsur-unsur Panca Mahabhuta, selain dengan upakara atau bebantenan, maka juga akan dibuatkan simbol-simbol, diantaranya 1. Kalau yang tidak ada mayatnya atau layon mata, maka akan dibuatkan sawersi atau pengawak kayu sebagai simbol setula sarira untuk pengganti badan kasarnya. Kedua, kajang. Kajang adalah sebagai simbol suksma sarira. Ketiga, kesi-kesi atau daksina adegan sebagai simbol tempat atau linggih Sang Atma. 4. Damar angenan sebagai simbol manah atau pikiran. Yang kelima, damar kurung sebagai simbol sundih dan juga simbol surya sebagai penerangan secara niskala. Yang keenam, kalau upacaranya besar, maka akan dibuatkan lembu sebagai simbol wahana atau tunggangan Dewa Siwa. Dan mengenai dewasa atau hari baik melaksanakan upacara pengabenan sudah ditetapkan dalam seminar Parisade Hindu Dharma dan hasilnya tertuang dalam Piagam Campuan Ubud sebagai hasil dari Pesamuan Agung tanggal 17 sampai 23 November tahun 1961 disebutkan sebagai berikut. Ngaben dadakan dalam kurun 7 hari
tidak memilih dewasa, tetapi tetap menghindari sanis cara kliwon, bude kliwon, anggara kliwon, bude wage, prewani, purnamo, tilem, pasah, kalo gotongan, semut sedulur, piodalan di kahyangan desa setempat, dan piodalan di pemerajan orang tersebut. Itulah sekilas mengenai upacara Pitra Yadnya. Dan akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.